Kehidupan asmara Pangeran Charles dan Lady Diana dapat dibilang jauh dari kata harmonis. Banyak sekali intrik dan isu tak sedap yang selalu menyelimuti kisah asmara Pangeran Charles dengan Prince of Wales atau Lady Diana. Publik pun mulai bertanya-tanya ada apa gerangan di dalam pernikahannya. Kala itu banyak yang menebak-nebak jika Charles bermain api dengan wanita lain. Hal ini terjawab setelah Diana melahirkan Pangeran Harry. Kehidupan keduanya jauh dari kata harmonis. Charles dilaporkan berselingkuh dengan Camilla Parker Bowles pada tahun 1986 dan menjadi skandal luar biasa di seluruh dunia. Hubungan terlarang keduanya menuai banyak cibiran, bahkan kemarahan dari seluruh penjuru dunia. Penulis biografi kerajaan Andrew Morton berbagi kisah bagaimana Pangeran Charles menyelinap untuk berjumpa dengan Camilla melalui buku garapannya yang berjudul Diana: Her True Story in Her Own Words. Menurut Andrew Morton, Pangeran Charles menggunakan taktik kejam untuk menutupi perselingkuhannya. Diana secara terang-terang mengatakan Camilla disebut sebagai orang ketiga dalam pernikahannya. Dalam buku yang Andrew tulis tersebut, Diana pernah berkata padanya selama rangkaian wawancara rahasia bahwa banyak acara Pangeran Charles untuk menutupi perselingkuhannya. Diana berkata padanya Charles akan melingkari program TV dengan penanya di Radio Times pada malam hari untuk membuatku berpikir bahwa dia ada di rumah. Padahal sebenarnya sebuah mobil Ford Escort telah mengantarnya sejauh 12 mil untuk menemui Camilla Parker Bowles. Pada saat itu semua orang masih percaya itu adalah pernikahan yang sempurna. Pangeran tampan dan pengantin muda yang cantik, tapi tidak ada lebih jauh dari kebenaran, imbuh Diana. Hubungan gelap antara Pangeran Charles dengan Camilla diketahui terjalin sejak Charles dan Diana tunangan pada Februari tahun 1981 hingga selama mereka menikah. Dari pernikahan tersebut, Pangeran Charles dan Lady Diana dikaruniai dua orang putra, yakni Pangeran William dan Pangeran Harry. Meskipun sudah terikat janji suci pernikahan, Pangeran Charles tetap mendua dengan Camilla. Tak heran jika Diana kerap dibakar api cemburu selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Pangeran Charles. Charles dikabarkan telah memberikan gelang istimewa untuk Camilla 2 minggu sebelum menikah dengan Lady Diana. Dalam bukunya, Morton menuliskan bahwa Pangeran Charles meminta bantuan pada staf dan pengawalnya untuk menutupi perselingkuhan dengan Camilla. Pengawal yang menemani sang pangeran dalam kunjungan di malam hari untuk mengunjungi Camilla tersebut diminta untuk tutup mulut. Tak hanya itu saja, koki istana dan pelayan ditugaskan untuk tetap memasak makan malam meski tahu bahwa Pangeran Charles akan keluar bersama kekasih gelapnya. Pelayan pribadi dari Pangeran Charles lainnya juga mendapat instruksi untuk menyetel acara TV favoritnya guna mengakali kecurigaan jika ia keluar rumah. Cara licik Pangeran Charles tersebut dilakukan agar terlihat dirinya sedang menghabiskan malam di rumah dengan menonton TV, padahal saat itu dirinya secara diam-diam mengunjungi kekasih gelapnya Camilla. Menurut Morton, para staf pribadi dari Pangeran Charles merasa muak dengan perselingkuhan dan penipuan yang diprediksi akan segera terbongkar. Pada akhirnya Charles mengakui perselingkuhannya pada publik 2 tahun setelah dirinya dan Diana secara resmi berpisah. 2 tahun kemudian, pada tahun 1996, Diana dan Charles resmi bercerai. Pada tahun 2005, Pangeran Charles menikah untuk kedua kalinya dengan Camilla.
Diketahui Camilla adalah kekasih dari Pangeran Charles sebelum menikah dengan Lady Diana. Meskipun Pangeran Charles telah menikah dengan Diana pada 29 Juli tahun 1981 di Gereja Katedral Santo Paulus di London, Inggris. Ditulis Morton, suatu ketika tangan Charles patah karena kecelakaan saat bermain polo. Pangeran Charles kala itu dibawa ke rumah sakit dan ditemani Camilla. Oleh Charles, staf pribadinya diminta mendengarkan radio polisi untuk melacak perjalanan Diana ke rumah sakit. Cara tersebut merupakan trik agar mereka bisa mengeluarkan Camilla dari kamar Charles sebelum Diana datang. Ketika Morton menerbitkan buku biografinya tentang Lady Diana pada tahun 1992, Morton sempat dikecam oleh Uskup Agung Canterbury. Morton menghadapi begitu banyak kritik dari berbagai kalangan, terutama kerajaan. Tapi Morton dengan berani tetap membela tulisannya sebagai kebenaran yang dialami dan diakui oleh Lady Diana. Dalam bukunya tersebut, Morton menyebutkan bahwa selama ini Diana merasa tidak berdaya dan hidup seperti orang tahanan istana. Diana merasa bahwa dia hidup dalam kebohongan. Dan semua orang hidup dalam kebohongan itu, mulai dari pengawal hingga kepala pelayan dan tukang kebun.